Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk warta jemaat singkat Jumat 1 Januari 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat sekalian, terutama bagi para tamu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kiranya ibadah kali ini membawa berkat dan damai bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang ingin mendapat pelayanan lebih lanjut atau masuk menjadi anggota Jemaat POK Depok 2 Timur dapat menghubungi Majelis Jemaat. Pelayan firman, ibadah pagi hari ini tanggal 1 Januari tahun 2021 pukul 9 WIB dilayani oleh Ibu Pendeta Linda Frida Purbasaragi STH dari POK Depok 2 Timur. Atas pelayanan yang Ibu berikan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Ibu dan keluarga. Pemberitahuan. Pertama, ibadah hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 seperti biasa. Ibadah pertama pada pukul 07 WIB dan ibadah kedua pada pukul 09 WIB. Kedua, diberitahukan bagi jemaat yang melaksanakan ibadah bersama keluarga di rumah agar mengadakan 2 kantong persembahan, yakni 1 kantong untuk kas gereja dan 1 kantong untuk kas pembangunan gedung gereja. Demikian warta jemaat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatan keperkasaan. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mukjizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakan kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Bersama-sama Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan. Sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Kita angkat pujian dari NKB 7 ayat 1. Kita habiskan ibadah pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya
sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembimbing, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini memasuki tahun yang baru 2021 dan nats pembimbing hari ini adalah terambil dari Yohanes 14 ayat 6 hingga 7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu melihat Dia." Kita sambut nats pembimbing kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 400 ayat 1. Mari kita mengaku dosa. Dalam firman Tuhan dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu saudara, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Saudaraku, kekasih Allah, bagi setiap kita yang telah mengakui segala dosa dan kesalahannya di hadapan Allah, kini dengarlah berita anugerah pengampunan
menurut kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 yang menyatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berdasarkan ayat tersebut, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, kita akan dengarkan persembahan pujian dalam vokal grup Petra. Untuk itu kami persilahkan menyampaikan pujian bagi kemuliaan Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan sebelumnya kita bersama-sama bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kekal, Allah Sang Pemberi hidup dan yang memiliki hidup, saat ini kami sungguh bersuka cita. Kami boleh diperkenankan memasuki hari yang baru di tahun yang baru ini. Dengan kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami saat ini akan membaca dan merenungkan firman Allah. Maka biarlah pertolongan dan pimpinan kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk boleh mengerti. Bahkan membawa kami sebagai anak-anak-Mu yang menjadi pelaku firman. Terlebih kami boleh berjalan bersama Allah di dalam tahun yang baru ini. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pada ibadah awal tahun ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, pagi hari ini kita disapa dalam firman Allah sebagaimana panduan kita melalui Baki Buku Almanak Kristen Indonesia yang dikeluarkan oleh PGI, pembacaan dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayat 13 terangkat dalam sebuah tema yaitu inilah waktunya, lakukanlah kebaikan. Saudara, kita tahu bahwa dalam penulis atau dalam tulisan pengkhotbah mengungkapkan adanya pasangan yang dimana masing-masing pasangan itu ada masanya. Masa adalah suatu kurun waktu tertentu yang mana ada awal dan ada akhir. Maka yang dimaksudkan dengan kata segala sesuatu pada perikop
pembacaan kita dalam Pengkhotbah 3 ini meliputi ada beberapa hal, yaitu yang pertama dikatakan bahwa hal yang berkaitan tentang kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Antara lain yang dimaksudkan adalah tentang bagaimana kehidupan berkegiatan menanam, mencabut. Kemudian juga ada yang merombak atau membongkar, ada yang membangun. Bahkan dalam kegiatan lainnya di mana di situ dikatakan ada yang merobek, ada yang menjahit, bahkan ada yang mencari untung dan juga ada yang merugi. Dan itu adalah bagian dari kegiatan yang dilakukan di tengah keseharian kehidupan kita. Nah, hal yang lain di situ juga dalam pasangan yang diungkapkan tentang bagaimana situasi yang melibatkan perasaan, yaitu kejadian yang melibatkan perasaan seperti ketika ada menangis, ada tertawa, ada yang memeluk, ada yang menahan diri, ada yang berdiam, ada yang berbicara, ada yang mengasihi, ada yang membenci. Maka hal-hal yang mengungkapkan tentang perasaan itu selalu ada pasangannya. Sebagaimana tadi, ada yang tertawa, ada yang menangis. Maka hal lain lagi adalah atau dikatakan kalau kita melihat di sini pasangan yang digambarkan dalam bentuk peristiwa, yaitu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seperti di mana ada lahir, ada mati, ada perang, ada damai. Maka saudaraku yang kekasih, di sini kita melihat bahwa maksud penulis pengkhotbah menyatakan itu semua tentang kejadian yang terjadi di dalam kehidupan dunia dan juga dalam kaitannya atau hubungannya dengan manusia. Dan semuanya itu telah diatur di dalam pengulangan yang saling berpasangan oleh tentu Dia Sang Pencipta, Allah yang kuasa. Oleh karena itu menurut penulis tindakan yang terbaik yang dilakukan oleh kita sebagai ciptaan Allah dalam menjalani kehidupan ini tentu dibutuhkan sebuah sikap atau menyikapi semua itu dengan sikap yang bijak. Dengan kata lain bahwa sebagai orang bijak dalam arti bagaimana ketika dirinya mau mempercayai tentang bagaimana Allah Tuhan yang senantiasa membawa rancangan dalam kehendak dan hakikat otoritas dirinya senantiasa untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang hidup percaya. Meskipun kita harus merasakan terkadang ada rasa sakit. Sebagaimana ayat 11. Di situ juga dikatakan. Dan orang bijak adalah orang yang juga senantiasa mampu menyatakan syukur dalam masa hidup yang dia terima dari Allah. Sehingga ia tidak menjadi seorang yang mudah untuk mengeluh. Tidak mudah untuk bersungut-sungut. Karena
Sebagai orang yang bersyukur, dia menyadari, dia memahami bahwa Allah senantiasa membawa rencana masa hidupnya atau rencana yang indah dalam hidupnya. Yang tentu di mana hidup itu juga adalah bagi kemuliaan Allah. Maka di mana masa manusia hidup, tentu ada dalam perhitungan Allah. Sebab Allah lah yang menata, Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Sehingga perjalanan kehidupan setiap orang yang percaya, tadi sebagaimana dikatakan, dia senantiasa mampu berlaku bijak. Bijak dalam arti bahwa dia memahami bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupannya untuk mendatangkan senantiasa kebaikan. Dan hal yang kedua bahwa dia senantiasa mampu untuk mengucap syukur dalam menjalani perjalanan rancangan Allah itu. Saudaraku yang kekasih, saat ini Tuhan Allah memberikan kesempatan bagi setiap manusia. Kita masing-masing mendapatkan kesempatan di saat kita masih memiliki atau menerima karunia hidup dari Tuhan. Kalau ada pujian berkata, hidup ini adalah kesempatan. Saudaraku yang kekasih, hidup ini adalah waktu di mana Tuhan memberi kepada kita untuk tadi melakukan apa yang mendatangkan kebaikan, atau dengan kata lain bagaimana ketika kita sebagai orang percaya senantiasa memiliki sikap dalam pilihan hidup untuk mempergunakan kesempatan hidup itu dengan melakukan hal-hal yang baik, atau dengan kata lain hal-hal yang berguna bagi sesama. Dan selalu dalam kehidupan ini ada pilihan. Apakah kita mau hidup menjadi berkat bagi sesama, atau kita mau melakukan sesuatu hidup yang bermakna, ataukah kita mengambil pilihan hidup yang tanpa melakukan apa-apa? Tentu sebagai orang yang percaya, kita mengambil pilihan bagaimana ketika kita mau melakukan apa yang baik dan berguna bagi sesama. Dengan kehidupan yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, hidup tidak asal hidup, tetapi hidup yang senantiasa menyatakan karya yang bermakna. Maka menjadi refleksi kita di awal tahun 2021. Ketika kita akan jalani di tahun 2021 ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan? Apakah kita juga senantiasa mau mempergunakan waktu dan kesempatan itu dengan baik dan bijaksana, sehingga kita boleh menjadi berkat? Atau sebaliknya? Maka Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih, hari ini mengawali hari di tahun 2021, mari kita sejenak menghayati apa yang menjadi kehendak Allah bagi hidup kita. Hal yang perlu kita perhatikan yang pertama, milikilah tujuan hidup. Maka dengan kata lain bahwa mengawali hari di tahun 2001 ini atau tahun 2021 ini, tentu kita harus selalu memiliki tujuan hidup.
Karena dengan tujuan hidup maka kita akan memiliki arah yang jelas dalam menapaki perjalanan hidup di tahun ini. Arahkan hati kita hanya kepada kehendak Allah. Dengan kata lain bahwa kita mau mencari kehendak Allah, bukan kehendak atau kepentingan diri pribadi. Mengarahkan diri dalam kehendak Allah artinya saudara dan saya bersama-sama diminta untuk hidup dalam tunduk, dalam ketaatan, sehingga kita bersedia untuk tetap dan terus melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Jika kita memiliki tujuan hidup, niscaya kita hidup tidak asal hidup, tetapi hidup kita adalah hidup yang bermakna. Hidup kita isi dengan karya-karya dan tindakan nyata yang membangun dan menjadi berkat. Untuk itu saudara, kita harus mengejar apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tentu dalam sebuah semangat dan pengharapan di dalam kasih Tuhan. Hal yang lebih penting lagi untuk kita boleh menghayati apa yang menjadi kehendak Allah adalah yang kedua, saudara, lakukanlah terus perbuatan baik dalam kehidupan ini. Sebagaimana hidup adalah anugerah, yaitu hidup adalah pemberian Allah, maka tetap teruslah berkarya dan tetap teruslah menjadi berkat. Mulailah kita melakukan perbuatan yang baik dari hal-hal yang sederhana dalam keseharian kita, seperti kita boleh memberikan sapaan, senyuman, hormati orang lain, hargai orang lain, menolong, memberi dan mengasihi orang lain. Dan masih banyak lagi karya-karya yang kita terus boleh lakukan. Tentu dengan kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan. Dan mari kita pergunakan untuk membangun kehidupan. Kita mulai di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Di tengah-tengah kehidupan gereja, berjemaat. Di tengah-tengah kehidupan lingkungan, bahkan di tengah-tengah kehidupan kota kita dan negeri kita, di mana saudara dan saya ada tinggal di situ. Tetaplah berbuat baik dan hasilkanlah buah-buah roh dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita kerjakan bukan untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari manusia, tetapi kita lakukan dengan tulus, semata-mata kita mau melakukannya, yaitu untuk hormat, kemuliaan Allah dalam hidup kita. Untuk itu saudara, yakinilah dengan iman bahwa Tuhan Allah selalu menyertai dan menolong kita. Dengan senantiasa berlaku bijak dan tulus, pasti setiap hal yang kita lakukan akan menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kita. Memulai hari ini, di tahun yang baru, tahun 2021 ini, marilah kita melangkah di dalam kepastian bersama Tuhan. Tetap percaya dan berserah pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup, keluarga, pekerjaan di tahun ini. Terlebih saat ini kita masih ada dalam suasana dan situasi pandemi COVID-19 ini. Saudara, tetap percaya bahwa Tuhan ada menyertai kita di tengah kesukaran, di tengah kesulitan. Jangan pernah kita menyerah dan tetap lakukan apa yang baik. Tetap mari kita berbuat kebaikan
bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mengingat apa yang dituliskan oleh firman Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu di dalam menanggung bebanmu, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup anak-anaknya. Maka di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita bersama-sama menghadapi kesukaran, tetapi kita percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita yang menjadi penopang dan penolong. Bahkan yang terus membawa kita kepada rancangan yang indah. Sebagaimana Dia membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan. Satu hal yang perlu kita lakukan, sebagaimana tema, inilah waktunya, lakukanlah kebaikan. Maka biarlah kita semua, tetaplah kita melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini. Nama Tuhan dipermuliakan dan kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk terus berbuat baik. Tuhan memberkati, selamat memasuki tahun baru. Tuhan menolong kita dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita masuk kepada pelayanan syafaat, kita dengarkan persembahan pujian. Solois yang akan dipersembahkan oleh saudara Jerry Lego. Untuk itu kami persilakan untuk menyampaikan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia
Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam syafaat, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur Engkau sudah pelihara kami di dalam perjalanan di tahun 2020. Dan kami saat ini Engkau sudah hantar memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah berjalan di muka kami dengan menyediakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang kami perlukan dalam perjalanan hidup kami. Bahkan tangan-Mu yang kuat, yang kuasa, hadir untuk tetap dan terus menopang bahkan menolong kami. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami boleh bersekutu dalam pelayanan ibadah secara virtual. Kami tetap melihat bahwa dalam segala keterbatasan kehadiran kami, tapi kami tahu bahwa Allah kami Allah yang kuasa, Allah yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Kami ada dekat bersama-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kalau sapaan firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami untuk terus kami melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini. Terlebih Bapa, di saat kami bahkan dunia menghadapi situasi pandemi COVID-19, begitu banyak kesukaran, kesusahan, kesedihan yang dihadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi Tuhan, Engkau ada menyertai kami. Bahkan Engkau tetap dan terus menyapa kami untuk kami juga menjadi alat di dalam kuasa-Mu, membawa kabar baik, memberitakan senantiasa kasih Tuhan. Bahkan dengan segala karya dan tindakan, kami boleh melakukan apa yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Maka mari Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu. Pakailah kami Tuhan, untuk menjadi alat kuasa di tangan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa dalam syafaat, untuk kami menyerahkan gereja-Mu Tuhan. Gereja PAUK Depok 2 Timur. Bapa berkati seluruh rangkaian para pelayan-pelayan-Mu, baik para pendeta, majelis, MP, BPP, komisi, bahkan pengurus wilayah, dan juga koster dan sekretariat gereja. Bapa berkati seluruh para pelayan-Mu, biarlah tetap Engkau yang menjadi pemilik ladang garapan kudus ini. Engkau Allah kepala gereja kami, Engkau yang memimpin terus langkah kami, supaya pelayanan ini adalah seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Berkati Tuhan seluruh keluarga para pelayan-Mu. Tuhan, Engkaulah yang senantiasa juga memberkati. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus yang melawat dan Engkau yang juga memberkati baik tiap pribadi bahkan keluarga demi keluarga. Saat ini kami teringat saudara-saudara kami yang sakit. Kami membawa nama-nama mereka ke dalam kasih-Mu. Tuhan yang jamah dan menyembuhkan mereka. Tuhan berkati Ibu Wilhelmina Taribuka Siahaya, Bapak Marja Supena Petrus, anak Ezra Watimena, Bapak WJ Atta Jalim, Ibu Teti Kaloke, Ibu Esther Bengkal, anak Melkior Keljanin, Saudara Joni Siahaya, anak Natalia, anak Pascal Siahaya, Bapak Yakob Sitania, Ibu Kiswari Bohang, Ibu Yublina Ruf, Ibu Sukamso, Bapak Edi Sugistiono, Bapak Maku Taribuka, Oma Willy Hutubesi, Oma Sidi Naswar, Bapak Marten Meanu, Ibu Rosalina Minda, Ibu Yulia Purba, dan Ibu Pesik yang saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit daerah Cilengsi. Bapa, Engkaulah El Rapa, Allah yang menyembuhkan itu. Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan dalam kasih dan kuasa-Mu. Dan Tuhan tetap kuatkan iman pengharapan mereka, sehingga mereka tetap teguh di dalam percaya. Bahkan sukacita-Mu itulah yang tetap melingkupi hidup mereka. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, bahkan juga ulang tahun perkawinan. Berkati Tuhan,
Biarlah usia yang Tuhan tambahkan dalam hidup mereka bertambah-tambah juga hikmat dan kasih-Mu, sehingga semakin Tuhan pakai hidup mereka lebih heran untuk menyatakan karya dan kebaikan Tuhan. Dan Bapa berkati juga rumah tangga yang berulang tahun dalam perkawinan. Biarlah tetap mengingat cinta kasih mereka yang mula-mula, sehingga mereka semakin dibaharui dalam cinta kasih Tuhan. Dan kekuatan cinta kasih Tuhan itulah yang membawa bahtera rumah tangga mereka tetap boleh berlayar sampai di tujuan. Tuhan yang menjadi nahkoda, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan kegiatan-kegiatan gereja-Mu, khususnya Tuhan panitia pembangunan gereja. Begitu juga Tuhan seluruh tim multimedia yang juga di dalam menunjang untuk boleh terselenggaranya ibadah secara virtual, di mana Tuhan memberkati seluruh saudara-saudara kami dan Tuhan yang memberkati jerih lelah mereka. Kau berkati juga Bapa akan lingkungan di sekitar gereja-Mu, tetangga-tetangga kami. Berkati Tuhan kota kami, kota Depok, bahkan negeri kami Tuhan Indonesia ini. Biarlah jauhkan dari segala perpecahan dan Tuhan yang terus mempersatukan negeri kami dalam kedaulatan NKRI. Sehingga Tuhan yang memberkati pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden di segenap jajarannya. Dengan hikmat Tuhan mereka boleh bekerja untuk mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, bahkan juga keadilan dan keamanan di negeri kami. Bapa berkati seluruh aparat yang bekerja, baik TNI dan Polri, biarlah juga Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa, banyak hal yang kami pohonkan. Kami menyadari jauh daripada sempurna. Tuhan, Engkau yang lebih tahu, maka biarlah Engkau yang sempurnakan di dalam kehendak-Mu. Ya Bapa, kami serahkan doa kami dan Tuhan, kami bersyukur dan ampuni dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita berdiri dan mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dan dari segala abad dan tempat. Masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin." Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ucapkanlah syukur-Mu kepada Allah, bawalah persembahan sukarela kepadanya, sebab setiap hari Dia telah mengerjakan pembebasan atas kita. Berilah dari hati yang bersukacita dengan mengingat pesan Alkitab. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Kita akan bersyukur.
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur kepada Allah atas persembahan yang sudah terkumpul. Kita berdoa. Allah pencipta alam semesta, pemelihara segala ciptaan, Engkaulah sumber kehidupan dan kekayaan kami. Kami memuji-Mu ya Yesus Juru Selamat dunia, anugerah keselamatan yang kami terima tiap hari. Kini kami bersuka cita dan membawa persembahan, kiranya syukur kami memuliakan Tuhan dan apa yang kami punya menjadi berkat bagi sesama. Dengan pikiran bersih, hati yang jujur, kami terus bersikap benar dan menunjukkan keadilan Tuhan. Pakailah kami untuk menyaksikan keselamatan yang Engkau sediakan bagi dunia ini. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kami jemput kita sebuah berdiri. Mari kita bersama-sama, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.